Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Putra Jaya Abadi, channel yang memberikan informasi edukasi terkait budidaya ikan lele. Oke teman-teman pembudidaya dimanapun berada, kali ini saya mau memberi informasi tip-tip terkait obat-obatan atau antibiotik dan probiotik. Itu sudah ada beberapa macam probiotik sekaligus antibiotik ya teman-teman. Oke teman-teman, di channel saya ini akan mengupas tuntas gimana sih pengaplikasiannya sebelum pembibisan pelet ikan ya, biar teman-teman tidak rugi ya untuk terkait obat-obat atau antibiotik atau probiotik yang ada di video saya kali ini. Oke teman-teman, begini, di sebelah sana itu ada E4, sebelahnya lagi yang kecil ada C6, dan sebelahnya lagi ada Blue Chopper, Amino Liquid, Vital Liquid, dan yang terakhir adalah molase. Oke, kita bahas satu persatu ya teman-teman, dan jangan di skip ya teman-teman, biar tahu bagaimana pengaplikasiannya sebelum untuk pembibisan pelet ikan, biar maksimal gitu maksudnya teman-teman. Ya teman-teman, kalau tidak ada E4, kalau punya ya terserah, karena E4 itu cuma intinya, kalau saya pribadi pengalaman itu untuk pengaplikasiannya saja, jadi cuma penambahan saja. Nah itu kalau E4 saja juga tidak efektif ya teman-teman. Jadi gini, sebelum kita mengaplikasikan beberapa jenis antibiotik atau probiotik itu, teman-teman harus buat campuran utama dulu yang dari air. Yaitu apa mas? Ya ini ada E4 terus molase ya. Itu kalau saya E4 itu kita buat dulu ya. Molase dicampur dengan E4 dulu ya. Saya kasih contoh saja, kalau molasenya itu 200 ml, E4 nya juga 200 ml, jadi 1:1. Nah airnya itu saya kasih 30 liter ya teman-teman. Nah, itu dicampur terus diaduk ya teman-teman, dicampur diaduk terus dimasukkan ke drum atau apalah tempat itu, nanti kasih air terus molase dan E4 itu tadi dimasukkan ke drum. Nah itu kita diamkan dulu ya, diamkan dulu minimal itu 12 jam minimal ya teman-teman ya. Bagusnya itu ya 3 hari boleh, 2 hari boleh, 1 hari juga boleh, pokoknya minimal harus mengendap di trigen atau di tong apalah itu untuk menyimpan itu 12 jam itu. Nah, kegunaan gini teman-teman, karena E4 itu ya, itu
mempunyai bakteri baik. Akan tetapi bakteri di dalam E4 itu belum aktif gitu loh teman. Ya cara untuk mengaktifkan ya ini dikasih molase. Kenapa? Makanan bakteri aktif itu adalah molase. Bahasanya di sini itu tetes tebu gitu aja. Molase itu. Jadi dicampurkan jadi satu, dimasukkan ke bak atau tong, ditutup rapat, ya dikasih air. Terserah teman-teman berapa, yang penting mengondisikan berapa perbandingannya gitu ya. Kita tuh timbun dulu ya, diusahakan tidak kena matahari ya, di gelap malah bagus, tempat gelap itu disimpan dulu kurang lebih 12 jam, lebih baiknya 1 hari, 2 hari, 3 hari itu baru bisa dicampurkan. Jadi saya membuat dulu ya teman-teman, membuat dulu molase ini. Itu adalah campuran dari E4 dan molase yang ada di gelas ukur itu sudah jadi. Nah, kita bahas teman-teman, kalau sudah mempunyai bakteri baik antara campuran E4 dan molase, itu juga ada aturannya teman-teman. Jadi tidak ngawur pakai itu enggak. Gini, kita bedakan dulu mana yang antibiotik, mana yang probiotik gitu ya. Kalau antibiotik itu di sini ya, ada 2, C6 sama booster blue chopper itu antibiotik. Cuma ada bedanya, kalau C6 ini langsung lewat pakan ya, atau pelet itu. Kalau booster blue chopper itu medianya air gitu lah. Saya tekankan pada teman-teman khususnya untuk pemula ya, karena masih pemula pasti ingin tahu kan seperti itu, ingin coba-coba. Boleh coba-coba asalkan tahu pemakaiannya. Kalau antibiotik itu saran saya, kalau untuk biasanya antibiotik kan pengobatan pencegahan atau antisipasi gitu aja. Itu kalau menurut saya itu ya kalau antibiotik saja, cuma dicampur dengan air gitu ya. Jangan ditambahkan yang lain-lain gitu. Karena apa teman-teman? Ya kalau teman-teman lain atau budidaya lain atau petani lele lain yang intinya antibiotik dikasih campur ini ya itu dia maksudnya nggak masalah. Kalau ini menurut saya, pengalaman saya itu seperti itu. Karena apa itu? Kalau antibiotik itu dicampur dengan lain-lain, katakanlah vitamin seperti apa, itu kalau saya itu kurang efektif teman-teman. Karena apa? Waktu mengasihkan antibiotik itu berarti kan kita ada kendala ya. Entah kendala apa, jamur atau apa itu, kumis keriput atau apa seperti dan penyakit lainnya, itu kan pengobatan. Jadi kalau saya pribadi itu tidak boleh dicampur dengan lain-lain ya, kita obati dulu gitu. Cuma campurnya yaitu kalau pakan air plus makan dicampur seperti itu. Blue chopper seperti itu juga, kalau saya seperti itu ya. Kalau ada penemuan lain ya silahkan, kalau saya pribadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau antibiotik ya antibiotik saja gitu ya. Kita kasih contoh aja ya, mohon maaf, contoh ini melenceng dari pembudidaya ikan, cuma biar teman-teman tuh biar paham ini. Contoh gini, ada obat rumput ya teman-teman. Obat rumput yang terkenal kan banyak, ada Gramason, Roundup, terus Sidapos, berbagai merek lain yang terkenal di Indonesia seperti itulah. Itu kan ada sendiri-sendiri
penggunaan sendiri-sendiri atau manfaatnya sendiri-sendiri. Maksudnya gini, kalau kita mengambil obat rumput gramason itu kan kalau disemprotkan ke rumput pasti langsung mati karena daunnya yang diserang, daunnya kering mati sekaligus mati. Tapi tidak lama kemudian rumput itu akan tumbuh lagi. Beda sama Sidapus sama Roundup, itu sekali semprot 4 hari 5 hari itu baru mati karena apa, yang diserang akarnya gitu. Terus penumbuhannya lagi lama lah, seperti itu. Kalau kedua obat rumput itu dicampur, pasti itu jadi netral, jadi percuma gitu. Kalau mati berarti, kalau contoh gini, kalau kuat yang satu sama lainnya, contoh gini, obat rumput dicampur disemprotkan, rumput mati, berarti yang kuat gramason, percuma kan Roundupnya atau Sidapusnya, yang padahal itu untuk mematikan melewat akar gitu loh, jadi percuma. Kalau saya seperti ini, antibiotik dan probiotik. Kalau saya antibiotik saja dikasihkan air, kalau itu lewat air langsung semprotkan ke kolam atau siramkan ke kolam, itu aja sudah. Kalau lewat pakan ya air, kasihkan C6, ini lewat pakan, bibis pakan kasihkan, sudah itu. Nah, jadi sekiranya kalau ikan yang dikasih antibiotik itu sudah sembuh, nah ini bahas tentang probiotik. Nah, di sini ada probiotik, ada 2, ada aminoliquid dan Vitaluquid, dan itu manfaatnya berbeda-beda. Nah, kalau aminoliquid itu untuk merangsang nafsu makan, dan ini cuma merangsang nafsu makan saja. Kalau Vitaluquid itu lebih komplit, ada multivitamin, menaikkan nafsu makan dan memacu pertumbuhan. Jadi kompleksnya Vitaluquid, emang harganya beda gitu teman-teman ya, gitu. Beda sama probiotik. Kalau probiotik sebelum kita untuk pembibisan pakan, karena ini lewatnya pakan ya, dikasih dulu sama molase, dan molase tadi sudah bercampur dengan empat yang bakteri sudah aktif itu teman-teman. Jadi perbedaan antibiotik probiotik lain. Kalau probiotik harus dikasih molase, karena apa, probiotik yang masih dalam botol ini yang kemasan toko itu sama seperti M4, dia juga bakteri baik, di dalamnya pasti ada bakteri tapi belum aktif. Cara aktifnya seperti itu, campur dulu sama molase, kita ambil kebutuhan seberapa, baru buat bibis balap ikan. Nah setelah itu baru kita kasihkan ke ikan gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman khususnya pemula ya, biar tidak sia-sia untuk membeli probiotik, khususnya probiotik. Kalau antibiotik itu pasti tahulah gitu ya, sama-sama sebenarnya antibiotik walaupun probiotik itu harus tahu penggunaannya. Jadi jangan salah, jangan pikiran kita gini, kita kasih antibiotik, kasih multivitamin pastikan sembuh, belum tentu teman-teman. Lebih baik kita sembuhkan dulu. Kalau sekiranya ikan kita sudah sembuh baru dikasih vitamin gitu ya, seperti itu ya teman-teman. Informasi dari saya, itu pengalaman saya teman-teman, dan saya sudah memakai obat-obat ini atau probiotik antibiotik ini teman-teman ya. Sudah saya lakukan, sudah saya uji coba dengan cara-cara gitu ya teman. Jadi tidak sia-sia kita membeli probiotik apalagi antibiotik. Jadi jangan salah mengaplikasikannya ya teman-teman. Oke teman-teman, sedikit itu saja informasi dari saya terkait obat-obatan untuk ikan lele. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan tambah ilmu ya teman-teman, biar kita atau teman-teman menjadi petani lele yang sukses itu ya teman. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Kalau ada tutur kata saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya.